Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Saya sangat senang sekali bisa berbagi informasi penting dengan Anda hari ini, terutama tentang topik yang relevan dengan pendidikan berbasis hasil atau outcome-based education, yaitu merancang capaian pembelajaran lulusan atau yang lebih dikenal dengan CPL. Dalam sesi ini kita akan memahami apa itu CPL, bagaimana merancang CPL yang efektif dan relevan, serta mengapa CPL menjadi dasar penting dalam menyusun kurikulum berbasis outcomes atau outcome-based education. Yuk, kita mulai. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL? CPL adalah pernyataan yang menjelaskan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah mereka lulus dari sebuah program studi. CPL merupakan elemen yang sangat penting dalam pendidikan berbasis outcomes, di mana seluruh proses pembelajaran difokuskan pada pencapaian hasil yang dapat diukur. Mengapa CPL begitu penting? Karena CPL memberi kita arah yang jelas dalam merancang kurikulum, memastikan bahwa lulusan kita memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, masyarakat, dan perkembangan teknologi. Dengan CPL, kita tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga memastikan bahwa lulusan siap menghadapi tantangan nyata di dunia profesional. Selanjutnya, bagaimana CPL terkait dengan program Educational Objective atau PEO? PEO adalah tujuan jangka panjang yang menggambarkan posisi dan peranan lulusan beberapa tahun setelah mereka lulus dan bekerja. Di sisi lain, CPL akan lebih fokus pada apa yang harus dicapai mahasiswa pada saat mereka lulus. CPL adalah langkah pertama yang memungkinkan lulusan mencapai PEO. Sebagai contoh, jika PEO program studi teknik menyatakan bahwa lulusan diharapkan menjadi pemimpin di bidang teknologi energi terbarukan, salah satu CPL yang mendukung PEO ini mungkin dapat berbunyi sebagai berikut. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem energi terbarukan yang efisien. CPL ini menyiapkan lulusan untuk memenuhi tujuan jangka panjang PEO. Kemudian bagaimana kita merancang CPL yang efektif? Langkah pertama, identifikasi kompetensi inti yang diharapkan dari lulusan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap yang diperlukan di dunia kerja. Misalnya, dalam program studi teknik, kompetensi inti bisa mencakup kemampuan untuk menganalisis masalah teknik, berpikir kritis, serta keterampilan kolaborasi dan manajemen proyek. Langkah kedua, pastikan CPL spesifik, terukur, dan relevan. Gunakan prinsip SMART dalam merumuskan CPL. Spesifik S, terukur M, dan dapat dicapai atau achievable, dan relevan R, serta berbasis waktu atau time bound. Kata kerja yang tepat sangat penting untuk memastikan CPL dapat dievaluasi. Kita bisa menggunakan taksonomi Bloom sebagai panduan untuk memilih kata kerja seperti menganalisis, mengevaluasi, atau merancang. Langkah ketiga adalah hubungkan CPL dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK adalah hasil belajar yang lebih spesifik untuk setiap mata kuliah dan berfungsi mendukung capaian CPL. Misalnya, jika CPL menyatakan bahwa lulusan harus mampu mengelola proyek teknik, maka mata kuliah terkait seperti manajemen proyek harus dirancang dengan tujuan mengembangkan keterampilan tersebut. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh CPL di beberapa program studi yang berbeda. Contoh, CPL di program studi teknik. Lulusan mampu menganalisis dan merancang sistem energi yang berkelanjutan dan efisien. Ini menggambarkan bahwa lulusan harus memiliki kemampuan teknis untuk merancang sistem yang relevan dengan tren energi terbarukan. Contoh CPL di program studi manajemen. Lulusan mampu menerapkan teori manajemen dalam bisnis nyata dan memimpin tim secara efektif. CPL ini berfokus pada penerapan keterampilan praktis dalam lingkungan bisnis dan kemampuan memimpin. CPL di program studi pendidikan misalnya. Lulusan mampu merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang inklusif dan berbasis hasil. Ini menunjukkan kemampuan lulusan untuk merancang pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan mengedepankan pendekatan inklusif. Salah satu tantangan dalam merancang CPL adalah memastikan bahwa CPL selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis. Oleh karena itu,
Evaluasi CPL secara berkala sangat penting. Kita perlu terus memantau perubahan dalam industri, teknologi, dan kebutuhan pasar serta mendapatkan masukan dari alumni, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, dalam program studi teknologi informasi, perkembangan teknologi seperti AI dan data analytics berkembang sangat cepat. CPL harus terus disesuaikan agar lulusan kita selalu siap menghadapi perkembangan ini. Evaluasi dan perbaikan kurikulum juga bisa membantu menjaga kualitas lulusan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Sebagai kesimpulan, capaian pembelajaran lulusan CPL adalah fondasi dari kurikulum berbasis Outcome-Based Education atau OBE. CPL akan membantu kita memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja dan tuntutan masyarakat. Beberapa poin yang perlu kita ingat, CPL harus spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan industri. CPL juga harus berkontribusi langsung pada pencapaian program Educational Objective atau PEO. Evaluasi CPL secara berkala sangat penting untuk menjaga relevansi dengan perkembangan teknologi dan industri. Dengan merancang CPL yang baik, kita tidak hanya memastikan lulusan siap menghadapi tantangan masa kini, tapi juga masa depan. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi ini dan saya harap informasi ini bermanfaat dalam memahami pentingnya merancang CPL yang efektif dan kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.